Selamat malam, Mas Rudi. Iya, kami ikut prihatin Pak ya dengan peristiwa kebakaran di komplek perumahan bertingkat di Hong Kong ini Pak. Kondisi Oh, terima terkini yang kasih. dihimpun oleh KJRI sejauh mana di sana Pak? Saat ini sampai kita live ini, eh, jumlah korban yang meninggal sudah mencapai 55 orang, Mas Mhm. Rudi. Ya, Ya. Dan dari 55 orang itu 51 itu meninggal di lokasi dan 4 itu meninggal di rumah sakit. 4 di rumah sakit, 51 di lokasi kejadian. Ya, di lokasi kejadian. Iya, Ya. iya. Baik, kami mendapatkan informasi, mohon diklarifikasi Pak. Ada dua warga negara Indonesia yang turut menjadi korban kebakaran ini. Bagaimana informasi itu Pak? Betul, dari kemarin sebenarnya kan api pertama itu terjadi pukul 2.51 waktu Hong Kong, jadi Mhm. sekitar 1.51 waktu Indonesia Barat. Dan kita terus memonitor dan ternyata semakin malam itu semakin besar apinya. Jadi di lokasi itu apartemen itu ada 8 bangunan, Mas Rudi. Jumlah apartemennya atau flatnya ada 1984, itu bangunan 32 lantai. Ya, jadi 31 yang untuk ditempati dengan kamar-kamar dan satu itu lobby. Iya, iya. Kita terus melakukan koordinasi intensif dengan aparat terkait pihak Hongkong, utamanya kepolisian, dan kita akhirnya mendapatkan informasi dan konfirmasi dari polisi Hongkong bahwa ada 2 warga negara Indonesia yang meninggal. Jadi itu setelah pihak polisi Hongkong memastikan berulang kali, ya kan, akhirnya mereka memberitahu kita. Mhm. Jadi, dua-duanya wanita merupakan pekerja migran kita yang Ya, sebagai asisten rumah tangga di Hong asisten Kong. rumah tangga. Ya, Ya, sudah diketahui Pak identitas dari kedua PMI ini Pak? kita sudah mendapatkan identitasnya, cuman ini karena permintaan keluarga juga, Oke, ya. kita belum bisa memberikan nama mereka. Mhm, Jadi mhm. mereka itu kedua-duanya berasal dari Pulau Jawa, dan selain 2 yang meninggal, kita juga mendapat konfirmasi dari pihak kepolisian Hong Kong bahwa ada 2 lagi warga kita yang luka-luka meskipun tidak serius. Jadi sempat dibawa ke rumah sakit dan satu itu sudah keluar, sudah boleh pulang. Dan satu lagi masih dirawat di rumah sakit. Sebenarnya tidak ada luka yang serius, hanya masih shock ya, karena dengan situasi seperti ini gitu. Ya, Dan Pak. kami juga dari KJRI sudah mengunjungi korban, Ya, termasuk juga warga kita yang meninggal dunia. ya. Apakah kedua WNI yang luka ini juga merupakan berprofesi sama sebagai asisten rumah tangga, Pak? Betul, dua-duanya juga wanita, profesinya juga asisten rumah tangga dan juga berasal dari Pulau Jawa. Oke, baik. Dan informasi atau hubungan atau bagaimana KJRI juga menyampaikan informasi ini kepada masing-masing pihak keluarga nih, Pak Yul? Kita sudah menghubungi, jadi sudah bisa terhubung dengan keluarga dari korban, termasuk juga yang luka. Ya. Dan bagi yang korban yang meninggal, itu anggota keluarga bisa memahami, dan Mhm. kita juga menyampaikan bahwa KJRI akan mengawal sepenuhnya proses, termasuk juga pemulangan jenazah ke Indonesia. Jadi Ya, mereka bisa menerima, termasuk kita juga akan terus mengupayakan hak-hak keuangan mereka ya. ya, Itu yang kita lakukan, dan kami juga bekerja sama dengan agen tenaga kerja Hong Kong yang mendatangkan mereka, Mas Rudi. ya, ya. Dan dari informasi yang dihimpun oleh KJRI, apakah cukup banyak Pak warga negara Indonesia yang memang berdomisili atau bekerja di bangunan bertingkat tersebut, Pak Yul? Dari data sampai saat ini yang kita peroleh, yang sudah masuk ke kita dan kita juga temukan di lapangan, belum sampai 20 orang ya yang tinggal di situ ya. Hmm, Karena ada juga pekerja asisten rumah tangga dari Filipina tinggal di sana, ya. karena itu memang banyak orang-orang tua di sana ya yang tinggal ya. Jadi mereka umumnya asisten rumah tangga di situ adalah untuk menjaga orang tua. Oke, artinya 4 ini sudah fix Pak ya, hasil informasi terakhir WNI kita Ya, yang terdampak dari peristiwa itu, baik 2 yang meninggal, 2 yang mengalami luka-luka betul. tadi ini, Ya, Pak Edisan ya. betul. Iya. Ya. Dan 51 orang yang meninggal di lokasi, proses identifikasinya sejauh ini bagaimana ini Pak oleh pihak kepolisian setempat? Jadi pihak kepolisian itu juga memasang foto-foto dari korban, bukan Mhm. hanya yang meninggal dan bukan hanya yang luka saja, tapi mereka juga yang sudah teridentifikasi,
ada 8 shelter yang disiapkan oleh pemerintah Hong Kong di sekitar lokasi kejadian, Mas Rudi. Ya. Ya. Dan warga yang memang ingin mengetahui keberadaan kerabat mereka, anggota keluarga mereka, itu bisa melihat dari foto tersebut ya. Itu berarti adalah orang-orang yang sudah teridentifikasi, baik yang meninggal maupun yang memang selamat. Oke. Dan apakah sebagian besar yang berdomisili atau menempati bangunan itu merupakan warga setempat atau ada warga negara asing juga kah Pak, di sana? Sejauh ini kita tahunya itu warga negara setempat. Oke. Dan sudah disampaikan oleh pihak kepolisian apa yang menjadi penyebab kebakaran yang begitu cepat menyebar ini, Pak? Ini kita juga patut mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah Hong Kong, karena memang 8 bangunan itu, 8 bangunan apartemen itu Ya. sedang dalam renovasi berjalan begitu, Mas. Oh, dalam renovasi saat ini, Pak ya? Renovasi. 8 Nah, tower ini ya. Ya. jadi sementara diduga penyebabnya adalah bahan yang digunakan, misalnya untuk scaffolding. Itu yang digunakan adalah yang berbahan yang berasal dari styrofoam, ya kan. Ya, ya. Nah, ini salah satu penyebab. Dan pemerintah Hong Kong dini hari tadi itu sudah mengamankan 3 orang yang merupakan kontraktor dari proyek renovasi tersebut. Jadi 2 merupakan direkturnya dan 1 merupakan konsultan dari kontraktor tersebut. Oke. Jadi cepat sekali pihak pemerintah Hong Kong. Jadi sementara yang ditenggarai menjadi penyebab itu adalah bahan-bahan yang ada di sana menyebabkan cepat sekali api menjalar. Karena itu kan bahan-bahan yang mudah untuk mengantarkan panas dan lain-lain gitu. Ya, sehingga cepat menyebar di 8 tower atau 8 bangunan yang sedang direnovasi ini, Pak ya. Tetapi api sudah benar-benar padam dan petugas sudah tidak lagi melakukan penyusuran untuk proses pencarian, Pak. Dari 7 bangunan yang terbakar itu 4 benar-benar sudah bisa dikuasai, dikendalikan apinya. Yang 3 lagi sebenarnya juga sudah bisa. Sampai sore tadi itu masih hanya bangunan yang di sekitar lobi yang masih ada api, tidak terlalu besar. Tapi malam ini juga sudah disampaikan semua sudah bisa dikendalikan. Oke, baik. Pak Yul, ada pesan untuk warga negara Indonesia yang kerabatnya atau bertanya-tanya mungkin selama ini setelah mendengarkan perbincangan kita. Silakan Pak Yul. Kami juga pertama tentunya kita menyampaikan rasa prihatin dan ikut berduka cita bagi mereka yang kehilangan anggota keluarganya. Dan kami di KJRI berjuang sekuat kita karena itu merupakan tugas utama kami untuk melindungi warga kita, memastikan warga negara kita itu aman, dan kita tentu akan menjaga terus komunikasi dengan pihak keluarga, pihak-pihak terkait, dan kami juga sudah membuka nomor untuk dihubungi di KJRI karena ada poskonya. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung dihubungi nomor yang ada pada kami. Itu ada semua di pengumuman-pengumuman di media sosial yang kita yang dimiliki oleh KJRI, termasuk kita juga mengirim lewat WhatsApp gitu, Mas Rudi. Pak Yul Edison, terima kasih banyak untuk waktunya sudah memberikan informasi terkini bersama kami Pro 3 RRI. Sekali lagi kami ikut prihatin, berbelasungkawa atas peristiwa yang terjadi dan melanda 2 warga negara kita dan 2 lainnya mengalami luka. Mudah-mudahan cepat diberikan kesembuhan. Terima kasih Pak Yul. Terima kasih. Salam sehat. Selamat malam waktu Jakarta, Pak. Selamat malam. Demikian tadi Konsul Jenderal RI di Hong Kong, Yul Edison.